Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini merupakan video mengenai subruang vektor. Subruang vektor ini merupakan salah satu materi dari perkuliahan aljabar linear dan matriks di Teknik Informatika Universitas Surya Kencana. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas mengenai ruang vektor. Jadi, ruang vektor itu merupakan himpunan dari vektor atau gabungan dari beberapa vektor yang memenuhi penjumlahan vektor perkalian skalar. Contohnya adalah R2, R3, matriks, polinomial, dan fungsi. Gitu ya. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ruang vektor juga harus memenuhi aksioma di mana operasi-operasi komutatif, di mana jika dua buah vektor U tambah V itu sama dengan V ditambah U. Atau operasi asosiatif, di mana jika vektor U ditambah vektor V, kemudian ditambahkan vektor W, itu sama dengan vektor U ditambah dari hasil penjumlahan vektor V dan vektor W. Kemudian ada operasi identitas 0, di mana jika vektor U ditambahkan 0 itu sama dengan vektor U. Kemudian untuk inverse penjumlahan dan distributif terhadap skalar dan penjumlahan. Contoh operasi di ruang vektor, misal kita punya dua buah vektor, vektor U bernilai 1 dan 2, vektor V bernilai 3 untuk X-nya, dan 4 untuk Y-nya, dan kita punya sebuah skalar di mana nilai skalarnya itu adalah 2. Nah, untuk penjumlahan, misalnya penjumlahan U ditambah V, maka kita tinggal tambahkan 1 ditambah 3, 2 ditambah 4, sehingga menghasilkan 4,6. Nah, kemudian ada perkalian skalar, di mana perkalian skalar itu adalah K dikali U sama dengan, berarti kita tinggal kalikan 2 dikali 1, 2 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 2,4. Ya. Nah, ini sudah kita bahas di kelas ya, mengenai penjumlahan dan perkalian. Nah, lalu sekarang kita akan bahas ke subruang. Jadi, subruang itu adalah apa? Jadi, subruang itu adalah himpunan bagian dari ruang vektor yang juga merupakan ruang vektor. Nah, jadi subruang ini, jadi sebuah ruang vektor itu bisa menjadi beberapa bagian gitu. Dia punya bagian-bagiannya, di mana bagian-bagiannya tersebut disebut subruang. Nah, syarat untuk menjadi subruang, jadi apakah sebuah vektor itu masuk ke dalam subruang sebuah ruang vektor, itu harus memenuhi 3 syarat ini. Jadi yang pertama dia mengandung vektor 0. Vektor 0 itu dari ruang vektor induk harus ada dalam, ya. Kemudian ada tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian tertutup terhadap perkalian skalar gitu ya. Intinya sebenarnya ruang vektor dari ruang vektor itu harus ada gitu ya. Oke, kemudian ini seperti apa? Jadi kita coba lihat, ini adalah contoh subruang. Jadi kita akan memeriksa apakah himpunan W ya. Jika misalnya si W itu adalah sebuah subruang gitu ya. Jadi kita akan memeriksa apakah W adalah subruang dari sebuah ruang. W itu sama dengan X, Y elemen dari R2, berarti ruang 2 dimensi, di mana Y itu nilainya adalah 2X. Nah, yang pertama kita akan periksa. Nah, cara memeriksanya itu seperti apa? Jadi, untuk cara memeriksanya, jadi di sini sih sebenarnya untuk di materi ini kita akan coba untuk memeriksa apakah sebuah W itu merupakan subruang dari sebuah ruang ya, ruang vektor. Dan yang kedua adalah kita akan memeriksa apakah dengan studi kasus gitu ya. Ini kan menentukan dengan sebuah himpunan gitu ya. Nah, nanti lagi adalah dengan sebuah studi kasus. Oke, untuk ini misal contoh W itu tadi sudah dijelaskan ya. Nah, tadi syaratnya adalah ada vektor 0, kemudian penjumlahan dan pertambahan. Nah, kita lihat untuk yang ini adalah kita tahu bahwa sebuah ruang 2 dimensi itu adalah memiliki X dan Y. Nah, berarti kita lihat di sini bahwa Y itu nilainya adalah 2X gitu ya. Nah, untuk W berarti di sini ya.
untuk W itu harus memenuhi persyaratannya seperti ini. X, di mana Y-nya itu adalah 2X gitu. Nah, sehingga kalau vektor 0 itu kan 0, 0 ya. Berarti kalau dia adalah 0 X-nya, maka 2X berarti 2 dikali 0 itu adalah 0. Nah, 0, 0. Nah, sehingga ini memenuhi gitu, karena dia merupakan sebuah vektor 0. Ya. Sehingga untuk syarat pertama dia memenuhi. Sekarang kita lanjut ke syarat kedua. Nah, syarat kedua adalah untuk penjumlahan. Nah, ketika dia menjumlahkan itu, maka hasilnya harus tetap sama gitu ya. Nah, misalnya di sini X1 ditambah 2X1, ini maksudnya tuh seperti apa? Jadi sebenarnya maksudnya gini, kan tadi dia adalah X sama Y ya. Oke, kita anggap dia sebuah vektor U. Ini untuk yang ini ya. Vektor U itu kan dia punya X dan punya Y. Nah, kemudian ada vektor V. Vektor V juga dia X dan Y. Nah, untuk vektor V, karena kita akan melakukan penjumlahan, maka kita anggap dia adalah X1, Y-nya kita ubah menjadi 2X, berarti 2X1, ya. Kemudian untuk yang V itu berarti X2, itu 2X2. Nah, kemudian kita tambahkan, berarti kan kalau kita tambahkan X1 ditambah X2 ya, berarti kalau U kita tambahkan dengan V, maka dia akan X1 tambah X2. Oh. Berarti X1 tambah X2. Oke, kemudian 2X1 ditambah 2X2. Nah, ini kita bisa sederhanakan berarti ya, karena ini masih tetap X2. Nah, karena di sini ada perkalian dengan skalar, maka ini bisa menjadi 2X1 ditambah X2 ya. Jadi ini kan sama saja ya. Jadi kalau kita kalikan, misalnya 2 dikali X1 sama dengan 2X1, 2 kali X2 sama dengan 2X2 gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat, jika X1 tambah X2 sama dengan X, maka di sini juga sama ya. Nah, kita lihat di sini X. Kalau di sini kita lihat X1 sama X2 juga X. Jadi sehingga ini X itu sama dengan 2 ya. Ini ke sini 2, ini ke sini jadi 2X gitu. Nah, sehingga ini memenuhi persyaratan yang dimana tadi itu kan harus ininya itu harus X 2X ya, karena tadi Y-nya diganti menjadi 2X. Berarti untuk syarat ini dia memenuhi juga gitu. Nah, kemudian untuk ya syarat yang kedua adalah X 2X itu sama dengan KX dengan 2KX gitu ya. Nah, ini juga sama, ini akan memenuhi ya, dimana skalarnya itu berarti kalau kita punya K kan berarti kita kalau punya skalar berarti KX ya, 2KX berarti kita tinggal 2KX gitu ya. Nah, ini untuk penjelasannya kita lanjut ke bagian 2 ya.